tahu aja ke kamu kalau Tante Miranda, mamanya Kayla, dia udah bebas dari penjara, Nak. Kok bisa, Mah? Iya, Nak. Tante Clara yang bebasin Tante Miranda dari penjara. Katanya Tante Clara mau bekerja sama dengan Tante Miranda untuk menjatuhkan papanya Feli. Iya sih, kayaknya Tante Miranda emang punya kartu as untuk ngejatuhin keluarga Feli. Tapi gimana keadaannya Tante Miranda sekarang, Mah? Menyedihkan sekali, Nak. Katanya Pak Polisi, Tante Miranda itu sering banget nggak makan dalam sehari. Katanya dia masih sering menyalahkan dirinya sendiri gara-gara Kayla sudah meninggal dunia. Pokoknya kasihan banget Tante Miranda itu, Nak. Ya ampun, padahal yang jahat itu keluarga Feli, tapi Tante Miranda malah nyalahin dirinya sendiri. Emang jahat banget keluarga Feli itu. Semoga dengan Tante Miranda udah bebas dari penjara, keluarganya Feli bisa kena batunya sekarang. Mama udah gede banget sama keluarga itu. Putri juga, Mah. Putri udah kesel banget sama Feli. Sekali-sekali Putri pengen banget ngeliat Feli menderita. Tapi Feli udah tahu belum ya, Mah, kalau papanya itu koruptor? Sepertinya belum sih ya, Nak. Papanya Feli mana mau ngasih tahu ke anaknya kalau dia itu seorang koruptor. Yang ada nanti Feli bisa makin tantrum. Jujur, Feli itu sebenarnya udah mulai meresahkan banget, Mah, di sekolah. Apalagi ada Tuti juga yang bantuin Feli sekarang. Pengen deh rasanya Putri nyebarin kalau papanya Feli itu koruptor, biar Feli itu nggak ganggu orang-orang lagi, Mah. Dena, kamu nggak usah ikut campur masalah keluarga mereka ya. Kita nggak boleh kayak mereka juga yang suka nyebar berita-berita nggak jelas. Kita main cantik aja seperti Sultan sejati. Iya deh, Mah. Putri! Papa? Ya ampun, Pak. Datang-datang kok dia teriak-teriak aja. Ada apa sih, Pak? Kata bodyguard kamu jadi putra-putri SMA negeri swasta ya, Nak? Putra-putri SMA negeri swasta? Iya, Pak. Putri kepilih jadi putra-putri SMA negeri swasta kemarin. Ya ampun, hebat sekali kamu, Nak. Papa bangga sama kamu. Selamat ya, Nak. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Apa itu putra-putri SMA negeri swasta, Nak? Jelasin dulu dong ke Mama. Jadi kayak duta SMA negeri swasta gitu, Mah. Nanti Putri kalau ada acara sekolah, Putri yang bakal ngewakilin. Ya ampun, Nak. Biasanya yang kayak gitu cuman yang cantik dan pintar aja kan yang bisa jadi putra-putri SMA negeri swasta. Ya ampun, Nak. Kamu keren banget loh, Nak. Iya, Mah. Terus siapa yang jadi putra SMA negeri swastanya, Nak? Yang jadi putra SMA negeri swasta itu King, Mah. Ya ampun, emang cocok banget loh kalian berdua itu. Cocok banget kalian berdua jadi pasangan, Nak. Pasangan? Pasangan apa? Nggak ada pasangan-pasangan. Putri belum boleh pacaran. Papa ini apaan sih? Orang pasangan putra-putri, pasangan perwakilan Dota sekolah gitu. Ya ampun, Papa ini aneh-aneh aja deh. Ya, Papa soalnya sensitif kalau dengar kata pasangan. Oh ya Putri, kamu nggak berangkat sekolah sekarang? Ini Putri mau berangkat sekolah kok, Pak. Masih nunggu mobilnya dibawain sama bodyguard. Loh, kok kamu nggak naik helikopter aja sih ke sekolah, Nak? Kok masih pakai mobil ke sekolah? Iya loh, Nak. Kan lebih cepet naik helikopter daripada naik mobil. Putri masih belum mau, nanti Putri dikira sultan sama orang-orang. Ya kan kamu emang sultan, Nak. Duit kamu kan nggak habis-habis. Ya Putri masih malu aja, Pak. Lagian naik mobil itu nggak lama juga kok nyampenya. Putri masih nyaman kok naik mobil. Itu bodyguard udah datang. Putri berangkat sekolah dulu ya. Dah, Ma. Dah, Pak. Hati-hati ya, Nak. Ya ampun. Putri itu kenapa sih ya, Pak? Sederhana banget. Biasanya kan anak seusia dia itu boros banget. Tapi kenapa dia hemat banget ya, Pak? Ya kan Putri dulu soalnya miskin, Mah. Kita kan dulu di penjara. Mungkin karena itu Putri jadi nggak mau terlalu boros. Bisa jadi sih ya, Pak. Kasian banget Putri harus ngelaluin itu semua.
Udah banyak banget muka putri sultan abal-abal itu. Padahal mukanya jelek dan gak enak banget dipandang. Kenapa ada muka dia sebanyak ini di sekolah? Bener banget, Vel. Jijik banget aku ngeliat muka kayak dia. Is. Padahal aku sultan paling cantik di SMA negeri swasta ini. Harusnya aku yang jadi putri SMA negeri swasta, bukan putri sultan abal-abal itu. Rio tuh gimana sih kerjanya kemarin? Bisa-bisanya dia gagal ngebuat kamu lulus jadi putri sekolah ini. Rio itu emang kakak OSIS yang paling tidak berguna. Kenapa sih? Kerja dia itu nggak becus banget. Bisanya minta duit ke aku, tapi kalau kerja enggak pernah benar. Putri pasti sekarang bakal ngerasa bangga dan keren banget di dalam hatinya. Karena mukanya dia ada di seluruh sekolah sekarang ini. Aku nggak terima banget kayak gini. Aku harus ngebuat Putri hancur dan malu. Mikirnya aja udah gede banget. Kenapa sih harus Putri yang jadi putra-putri sekolah? Gimana caranya Tuti? Gimana caranya aku bisa ngalahin Putri sultan abal-abal itu? Sabar, Vel. Aku juga masih mikirin gimana caranya. Ternyata Putri itu backingannya kuat banget ya. Sampai-sampai susah banget buat ngehancurin dia. Awas aja ya Putri. Apapun yang terjadi, kamu harus hancur secepat mungkin. Ini putra-putri sekolah kita yang baru ya? Iya, mereka ini putra-putri sekolah kita yang baru. Mereka anak kelas 10 loh. Ya ampun, cantik dan ganteng banget ya mereka. Cocok banget sih berdua ini jadi putra-putri sekolah. Emang, dan kamu tahu nggak, yang cowok ini ya pemilik sekolah ini tahu. Dan kabarnya dari SD, yang cewek ini udah deket sama yang cowok itu. Seriusan? Serius. Waktu ini ya, yang cowok itu katanya pernah ngebela yang cewek di kantin. Jadi yang cowok itu ngelabrak OSIS buat ngebela si cewek ini. Ya ampun, pokoknya keren banget deh. Ih, so sweet banget ya. Apaan sih kelasnya itu? Padahal cuman poster biasa. Tapi kenapa mereka sampai segitunya sih? Biasalah, kaum-kaum yang haus keromantisan. Tapi kamu tahu nggak? Yang cewek itu ya, katanya juga lagi dekat sama seseorang. Dan dia punya jabatan yang tinggi di sekolah ini. Siapa? Si Bima, ketua OSIS kita. Bima deket juga sama cewek ini. Iya, banyak katanya yang ngeliat si Bima ini lagi semangatin Putri kemarin. Putri dekat sama ketua OSIS sekolah kita. Ketua OSIS itu kan jabatan yang paling keren banget. Pasti Putri merasa bangga banget gara-gara bisa dideketin sama ketua OSIS. Aku bener-bener gak terima banget diginiin. Harusnya aku yang deket sama cowok keren, bukan Putri si sultan abal-abal itu. Ya juga ya, mana dua orang ini adalah cowok yang paling keren. Yang satu pemilik sekolah ini, yang satu ketua OSIS. Wah, kalau kamu ini deketin ya Vel, pasti kamu auto famous banget Vel. Aku juga pengen kayak gitu Tuti. Harusnya aku yang bisa dekat sama dua cowok keren di sekolah ini. Karena apa? Karena aku adalah sultan paling kaya dan sultan paling cantik di SMA negeri swasta ini. Bukan Putri sultan abal-abal itu. Sabar ya Vel. Sabar. Kamu pikirin dong caranya Tuti. Kamu pikirin supaya aku bisa kayak Putri itu. Yes. Pasti dia caper dan pick-me sama cowok-cowok itu supaya dia bisa deket sama cowok-cowok keren itu. Yes, dasar curang, dasar pick-me. Betul juga ya. Pasti Putri itu sok cantik di depannya mereka. Makanya mereka mau deket-deket sama Putri. Yes. Pokoknya ya Tuti, aku mau Putri itu malu dan hancur secepat mungkin. Apapun caranya. Wah, keren juga ya cewek ini bisa dekat sama dua cowok yang paling keren di sekolah ini. Yang satu pemilik sekolah ini, yang satu ketua OSIS.
Wah, keren banget ya. Iya kan? Aku yang cewek juga iri loh sama dia. Tapi cewek ini sebenarnya punya apa sih? Kok bisa dia dideketin sama dua cowok keren? Aku juga nggak tahu sih ya. Tapi ada yang bilang, katanya si Bima ini pernah ketemu sama yang cewek waktu si cewek ini lagi mulung sama neneknya. Hah? Mulung? Sama neneknya? Iya, kayaknya yang cewek ini miskin deh. Dan si Bima ini nolongin cewek itu. Mulung? Maksudnya? Ternyata mereka itu ngira Putri miskin toh. Vel, ini kesempatan bagus, Vel. Maksudnya tuh deh, kenapa ini bisa jadi kesempatan bagus? Jelasin ke aku tuh, deh. Kayaknya Kak Bima itu ketemu sama Putri saat Putri masih miskin. Dan sampai sekarang Kak Bima masih ngira Putri itu miskin. Dan ini kesempatan bagus, Vel, untuk ngebuat Putri dibenci sama kakak kelas. Gimana caranya? Gimana caranya supaya Putri dibenci sama kakak kelas? Ya udah, Vel. Ya ampun, ternyata yang cewek ini miskin toh. Halo Kak. Iya Dek, kakak lagi ngomongin cewek itu ya? Iya Dek, kenapa ya Dek? Ya ampun Kak, kakak hati-hati aja ya sama cewek itu. Kenapa itu Dek? Jadi namanya dia itu Putri Kak. Saya dulu satu SD sama dia. Satu SD? Emangnya dia kenapa Dek? Jelasin dong. Kakak udah denger kan? Kalau dia itu miskin. Udah, katanya dia mulung sama neneknya kan? Kenapa emangnya Dek? Jadi ya Kak, Putri itu bisa dekat sama cowok-cowok keren. Soalnya dia itu caper sama mereka Kak. Jadi Putri itu sengaja deket-deket sama cowok keren supaya dia bisa meras duit cowok-cowoknya itu. Makanya dia cuma nyari cowok yang kaya dan keren-keren aja Kak. Beneran itu Dek? Kamu nggak bohong kan? Beneran Kak, saya nggak bohong. Kakak percaya ya sama saya. Saya itu ngasih tahu ini supaya kakak hati-hati sama si Putri itu. Nanti cowok kakak bisa direbut loh sama si Putri itu. Kayak teman saya itu Kak. Teman kamu? Iya Kak. Vel, sini Vel. Yes, ngapain lagi sih si Tuti itu? Kenapa Tuti? Jadi ini dia teman saya Kak, korban dari putri-putri itu. Dia emangnya kenapa? Jadi gini Kak, kakak lihat kan cowok yang ada di poster itu? Dia itu King, pemilik sekolah ini. Iya, kenapa emangnya dia? Dulu cowok itu pernah deket Kak sama teman saya si Feli ini. Pernah dekat. Tapi kok sekarang dia deketnya sama si Putri itu? Ya karena itu Kak, si Putri. Karena si Putri itu caper dan sok cantik ke King. Pokoknya dia, ya ampun, pokoknya dia caper gitu deh sama King. Dan akhirnya teman saya ini ditinggalin sama King Kak. Dan dia itu lebih milih Putri yang sok caper dan sok cantik. Ya ampun. Terus juga ya si Tuti ini. Kasian banget tau gak sih Kak, teman saya si Feli ini. Padahal si Feli dan si King ini setara loh Kak. Mereka itu sama-sama sultan. Mereka itu sama-sama dari keluarga yang terpandang. Tapi karena si miskin dan si caper Putri itu, King akhirnya lebih milih Putri dan ninggalin Feli gitu aja. Ya ampun, kasihan sekali tau gak sih Kak, temen saya ini. Dia sampai trauma banget gara-gara si Putri itu. Emang seberbahaya itu si Putri ternyata. Ya ampun. Ya ampun, tega banget ya si Putri itu. Ya ampun King, tega banget sih Putri itu. Ya ampun. Ya ampun Dek, yang sabar ya Dek. Ya ampun, kok bisa sih ada orang sejahat si Putri-Putri itu? Pokoknya kakak hati-hati aja ya sama si Putri itu. Kalau dia tiba-tiba belaga kaya dan sok sultan,
Itu artinya dari hasil meras duit cowoknya, Kak. Ya ampun, serem banget kan dia. Hati-hati ya, Kak, sama si Putri itu. Kakak pokoknya hati-hati ya sama dia. Adik kelas kayak gitu harus kita labrak. Kita harus kasih dia pelajaran. Bener, jangan sampai deh ada korban lagi selain Devil ini. Ya ampun, jahat banget deh si Putri itu. Makasih ya, Kak, udah belain saya. Iya, Dek, kamu yang sabar ya, Dek. Nanti kalau kakak ketemu sama si Putri itu, kakak bakal kasih dia pelajaran. Iya, teman kakak itu banyak kok. Kalian tenang aja ya. Tapi kakak jangan omongin ini ke King sama Kak Bima ya. Mereka itu udah terhasut sama omongannya Putri soalnya. Nanti bisa-bisa kakak yang dimarah sama King dan Kak Bima. Ya juga ya, pasti dua cowok itu udah terhasut sama omongannya Putri. Tenang aja, kakak cuma bakal labrak si Putri-Putri itu kok, biar dia gak deket-deket lagi sama cowok lain. Makasih ya, Kak. Makasih ya, Kak. Cie, yang mukanya ada di mana-mana sekarang. Sumpah, keren banget loh kamu itu, Put. Ya ampun, tapi aku malu banget. Kenapa muka aku banyak banget sih di sana sini? Nggak apa-apa kali, Put. Keren tau. Iya, kamu pasti auto famous sekarang, Put. Soalnya putra-putri sekolah tuh pasti terkenal banget di sini. Ya, tapi semangat ya, kamu bakal banyak banget acaranya sekarang ini, Put. Kok gitu? Ya, putra-putri sekolah kan harus ngewakilin sekolah gitu kalau lagi ada acara, Put. Cie, bakal so sibuk nih sebentar lagi. Ampun. Itu dia tuh, yang namanya Putri. So cantik banget ya dia. Put, kamu diliatin loh sama kakak kelas di luar. Cie, auto famous nih, Put. Iya, ya ampun, sampai segininya ya jadi putra-putri sekolah. Udah pastilah, Put, kan mukamu ada di mana-mana. Pasti bakal banyak juga yang suka sama kamu, Put. Soalnya kan kamu cantik. Enggak ya. Apaan sih orang itu? So iye banget deh. Makin gedek aku ngelihatnya. Apalagi setelah tahu dia ngerebut cowok lain demi meras duit cowoknya itu. Iya. Pokoknya kita harus labrak orang itu saat dia lagi sendirian, biar dia itu sadar sama perbuatannya. Benar banget. Yaudah, yuk kita pergi yuk. Ya ampun, kangen banget sama makanannya Bu Mar. Bu Mar nggak mau pindah ke sini aja apa ya? Soalnya enak kan kalau ada makanannya Bu Mar. Iya, teman-teman, aku ke toilet dulu ya, kebelet pipis nih. Mau aku antarin nggak, Put? Nggak usah, aku bisa sendiri kok. Aku toilet dulu ya. Udah pergi tuh dia. Kita ikutin dia sekarang. Putri kira-kira aman nggak ya, Jess? Harusnya sih aman ya, Sar. Nggak ada tanda-tanda Feli sama Tuti sih di sini. Putri kenapa sih banyak banget musuhnya? Padahal dia itu orangnya baik-baik aja. Ya artinya banyak yang iri sama Putri, Sar. Biasa mah itu. Ya juga sih. Putri. Apa yang namanya Putri ya? Iya, Kak. Kenapa ya, Kak? Gak usah sok lugu gitu deh kamu. Kita itu udah tahu sifat asli kamu. Dasar tukang caper, sok cantik, sok pick me kamu, Dek. Bisa-bisanya ya, kamu itu merebut cowok lain. Tega banget ya kamu. Maksud kakak? Alah, so gak tau banget ya kamu. Dasar manusia caper. Gak usah playing victim deh kamu adik kelas. Dasar miskin. Kamu saja ya, kalau kamu ngerebut cowok lain di sekolah ini, kita gak bakal diem aja. Kita bakal awasin kamu mulai dari hari ini.
Jadi, kamu jangan macam-macam nih sama cowok lain. Kak, ini maksudnya apa ya, Kak? Aku bener-bener nggak ngerti, Kak. Dasar sok nggak tahu apa-apa. Dasar lah, sok playing victim. Hei Putri, kita bakal buat kamu nggak tenang di sekolah ini. Karena kamu itu udah bener-bener jahat. Awas saja ya kamu di kelas. Jangan kasih tahu hal ini ke siapa-siapa. Atau kamu bakal terima akibatnya nanti. Yuk pergi. Ada kelas belagu. Kenapa sih? Kok tiba-tiba aku dilabrak sama kakak kelas? Emangnya aku udah ngelakuin kesalahan ya? Kayaknya enggak deh. Tapi kok aku tiba-tiba dicari sama kakak kelas? Ya ampun, perasaanku kok nggak tenang banget ya? Ada apa ya ini? Kasian banget loh Putri. Dia kelihatan resah banget sekarang. Udah pasti lah, Vel. Dan ini pasti semua orang di sekolah ini bakal benci sama Putri. Dan aku bakal jadi penguasa selanjutnya di SMA negeri swasta ini. Sabar ya Put, kamu bakal merasakan akibatnya sebentar lagi. Semangat Vel, kamu harus bisa memanfaatkan momen ini dengan sangat baik. Kamu harus ngebuat semua orang respect sama kamu, Vel. Pastilah, Tuti. Tenang aja ya. Aku bakal manfaatin momen ini dengan sangat baik. $100.200.000. Videonya udah selesai ya? Gimana cerita hari ini guys? Seru nggak? Kalau seru tolong bantu buat like, comment, dan subscribe ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye guys!